Kota Yogyakarta dikenal ramah terhadap disabilitas dan berbagai kelompok marginal. Bahkan juga telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memperkuat perlindungan dan akses disabilitas serta kelompok marginal dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, misalnya administrasi kependudukan dan transportasi umum, sebagai upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusif? Baik, ini pertanyaannya. Langsung saja, nomor urut 1, waktu Anda adalah 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebetulan saya sebagai Wakil Wali Kota kemarin, sebagai pengurus APEKSI, Ketua Pokja Kota Menuju Inklusi yang mengkoordinasi kota-kota yang sedang berkembang untuk inklusi. Dan salah satu yang harus kita kembangkan, yang ketika kita harus membuat kota itu menjadi inklusi, Jogja misalnya sudah membuat perda yang inklusi, perwalanya juga sudah ada. Juga sekolah-sekolah inklusi sudah mulai ada. Kemudian juga sarana-prasarana fisik sudah membuat inklusi juga. Kemudian juga berkaitan dengan ketenagakerjaan, kita juga membantu mereka yang inklusi untuk sebagaimana undang-undang amanatkan, itu agar bisa disalurkan untuk kerja di lembaga yang formal maupun non formal, dan beberapa kali kemarin kita sudah lakukan itu. Nah, kita memang ada problem ketika kita harus membuat transportasi, karena kebetulan Yogyakarta ini wilayahnya sempit sehingga harus bekerja sama dengan daerah lain untuk bisa membuat transportasi umum. Nah, untuk Kota Jogja tentunya kita juga akan membantu terhadap mereka agar mereka mudah dalam mencapai akses sarana transportasi. Termasuk dengan guiding block yang di setiap trotoar, kemudian juga ketika naik ke tangga juga harus ada pegangan sekitarnya dan segala macam. Termasuk juga prasarana gedung yang diharapkan untuk selalu peka terhadap inklusi adalah juga layanan-layanan administrasi yang berkaitan dengan perkantoran juga sebaiknya di lantai 1, tidak di lantai 2 atau lantai 3 sehingga tidak perlu naik. Begitu juga yang berkaitan dengan upaya kita memberikan layanan kesehatan, sehingga mereka harus kita siapkan juga untuk di setiap puskesmas maupun di tempat-tempat yang lain, mereka kita harapkan juga mendapatkan layanan baik dengan dokter ataupun tenaga medis yang memungkinkan kita untuk memberikan layanan yang terbaik bagi mereka yang menyandang disabilitas. Nah, oleh karena itulah maka ke depan kita ingin menjadikan itu menjadi lebih baik lagi, agar Yogyakarta yang punya banyak best practice yang menjadi acuan dari kota-kota lain, itu harus menjadi tetap unggul agar kota Jogja menjadi kota inklusi, semakin lama semakin sempurna. Kita semua belum sempurna menjadi kota inklusi karena masih banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama dalam menjadikan seluruh penyandang disabilitas terutama untuk bisa bersama-sama menikmati dan mendapatkan manfaat bagi sarana-sarana yang ada di kota Yogyakarta. Iya, waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara selama 2 menit, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya melihat pelayanan untuk warga yang difabel, kemudian juga warga-warga yang rentan, itu masih sangat penting untuk diperhatikan. Kalau saya melihat di Jalan Taman Siswa, misalnya begitu, ramai sekali, trotoarnya tidak ada, sulit sekali saya bayangkan bagaimana difabel bisa jalan di situ. Kalau saya lihat di trotoar di daerah Pasar Kembang juga sama, ramai sekali tapi sulit sekali. Saya melihat di lorong-lorong itu ada orang tua yang stroke. Saya bayangkan ketika dia mau ke puskesmas saja dia tidak bisa.
karena lorongnya terlalu sempit itu. Alat transportasinya juga tidak memadai. Oleh karena itu kami menghadirkan layanan satu kampung satu bidan itu sebetulnya salah satunya adalah untuk menjangkau negara atau pemerintah hadir ke rumah-rumah itu penting sekali. Kemudian juga yang saya lihat difabel itu kan tidak hanya fisik, tapi difabel itu ada difabel intelektual. Seperti katakanlah orang Down syndrome. Ini kan tidak cukup hanya disediakan fisik, tapi harus layanan yang memadai. Difabel juga ada difabel yang menyangkut masalah mental, sehingga ketika banyak mental illness dan juga mental disorder, ini kan banyak sekali layanan yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa di Jogja ada keliti, ada kekerasan, ada miras yang harus diatasi. Sebenarnya latar belakangnya karena difabel mental. Oleh karena itu saya akan menyediakan Adolescent Healthy Center untuk memperhatikan remaja-remaja, anak-anak kita yang menuju kepada difabilitas tidak hanya fisik saja, tetapi mental dan juga intelektual. Terima kasih. Baik, masih ada 16 detik. Cukup Bapak? Terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk paslon nomor urut 3. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Jadi kami dari paslon 03 berkomitmen pentingnya ya komitmen kepala daerah untuk menjaga pengarus utamaan GEDIS, gender, difabel, dan inklusi sosial, terutama untuk pengawalan anggaran yang cukup ya, terutama di OPD, organisasi pemerintah daerah. Yang kedua, ini kami juga akan melakukan pelatihan bagi para difabel yang nantinya akan teruskan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan pemantauan pelaksanaan Perda nomor 4 tahun 2019 serta kebijakan ke perusahaan-perusahaan serta unit usaha untuk mewajibkan mempekerjakan kaum difabel. Pak Singgih mau nambah? Menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Hafnan. Yang pertama berkaitan dengan transportasi publik, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Karena kita tahu bahwa di Jogja transportasi publik adalah Trans Jogja dan kita akan coba koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk kemudian bisa meningkatkan layanan untuk kaum disabilitas. Kemudian yang berikutnya juga berkaitan dengan halte. Kita melihat halte memang sudah ada RAM-nya, namun ini juga harus kita evaluasi lagi. Pemerintah kota, dalam hal ini pasangan Hafnan Singgih, punya komitmen untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik bagi kaum disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya. Berkaitan dengan kaum disabilitas, tentu mereka punya hak yang sama, sehingga kami pasangan Hafnan Singgih punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap kaum disabilitas tersebut. Matur nuwun. Terima kasih, waktu habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.